50 juta. Iya. Senama Jihad waktu itu. Jihad. Buxto. Buxtoni, guys. Oke, peci Buxtoni. Bisa laku 50 juta. Wah. Dulu beli berapa itu, Om Nats? Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think Oke, guys, selamat siang. Untuk hari ini saya kedatangan tamu dari jauh, dari Jakarta ya. Namanya Om Nats. Gimana kabarnya Om Nats? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Oke, ini untuk ini berhubung Lebaran ya. Lebaran. Kami masih suasana Lebaran. Suasana Lebaran. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kalau kami sekiranya punya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan. Oke, ini banyak yang tanya Buxtoni, peci Buxtoni. Nah, alhamdulillah saya kedatangan tamu Om Nats ini. Ini mungkin udah banyak yang kenal Om Nats ya? Enggak terkenal saya. Alah, bisa aja. Ini dari Jakarta Om Nats itu pernah saya dengar peci sampean laku 50 juta. Iya. Itu namanya apa? Atas nama Jihad waktu itu. Jihad. Iya. Oke, peci Jihad itu jenis apa Om Nats? Saya kurang tahu ya. Saya waktu take over itu dari daerah Bogor. Cuman itu menurut info peci daerah Banten. Banten. Ori Banten. Ori Banten. Matanya agak sedikit putih. Putih. Kemudian sedikit kakinya kayak albino gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Itu dakun tak apa? Buxto. Buxtoni, guys. Oke, peci Buxtoni. Bisa laku 50 juta. Wah. Dulu beli berapa itu, Om Nats? Dulu saya beli waktu itu belum jalan itu lumayan juga sih harganya sekitar 9 juta? Iya. 9 juta, bos. Buxtoni loh, 9 juta. Gila. 9 juta, mulai dari awal COVID tuh saya beli. Karena memang nggak ada gantangan kan waktu itu sepi. Terus saya ngelihat burung itu, saya nggak memandang COVID karena saya udah terlanjur jatuh cinta ya sama burung itu. Betul, akhirnya terjadi negosiasi, akhirnya saya bayar segitu. 9 juta itu Om Nats ya. Belum jalan, posisi nggak jalan lapangan. 9 juta belum jalan. Nggak jalan lapangan. Nggak jalan. Waduh. Kok berani sampai ini? Karena dia punya modal. Modalnya dari volume. Dari gaya juga. Kalau lagunya sih cuman sejalur. Cuman volumenya istimewa lah, kira-kira sedakun lah gitu. Sedakun. Berat sejalur, sedakun itu kan pasti tembakan ya. Rata-rata tembakan, peci tembakan itu kan rawan lompat. Pertama-tama samain gantang ya loncat pasti. Saya kondangan itu sekitar setahun lebih. Kondangan setahun lebih. Ya. Wah. Untuk peci ini, yang ini tadi trouble-nya loncat, terus angkat kaki? Enggak. Cuman dia masih belum stabil karena itu kan burung muda ya. Burung muda. Jadi kalau ngelihat sebelahnya agak birahi atau lompat, dia ikut lompat atau intinya terganggu lah. Gitu. Terganggu, betul. Terus setelah berjalan waktu, makin lama makin kesini makin berkurang, tetap masih belum stabil tapi udah berkurang lah, nakalnya udah berkurang. Karena tetap Buxto itu tetap rata-rata itu stabilnya dari usia. Gitu. Usia ya. Tetap dari usia. Berapa kira-kira usia Buxto untuk mapan? Kalau Buxto itu setahu saya umurnya itu kayaknya lebih tua dari dakun, dia bisa berpuluh-puluh tahun sih kalau Buxto. Cuman kalau untuk mapan itu saya ngerawat. Saya nggak tahu ya usia pas saya beli karena kan memang bukan konservasi ya. Pas saya rawat itu dari awal COVID sampai selesai COVID ya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun ya. Stabil. Sampai sekarang dipegang yang take over, alhamdulillah masih stabil. Masih stabil. Masih stabil. Oke. Untuk boleh tahu siapa yang beli? Yang beli dari Jakarta juga, yaitu Senja SF namanya Om Febri. Om Febri, halo Febri. Ini
Halo Om Febri. Mewah sekali bisa beli Booksto ya, 50 juta. Senja SF tuh saya sering dengar loh. Senja SF memang apa familiar lah di Jabodetabek. Familiar. Karena memang sering bikin kayak apa ya? Event, support lah. Support. Bikin support. Ya. Support seperti kemarin sebelum Ramadan kan ada di ZR itu acara parcel, dia yang support parcel. Oh gitu. Wah. Untuk khusus juara 1 di support parcel. Ya, tambahan gitu. Lah. Tambahan nanti semua juara 1 dapat parcel plus uang pembinaan. Uang gitu. Pembinaan. Nah itu support bagus guys. Pleci itu ya wajib support lah untuk ya teman-teman kalau mau support Pleci silakan. Jadi buat ya parcel tak apa silahkan. Nah ini tadi kan tentang flashback Pleci nama siapa tadi? Jihad. Pleci Jihad jenis Booksto lagi. Bisa laku 50 juta itu menurut saya ya istimewa. Untuk perawatan sendiri Om Nats itu gimana? Perawatan ya? Iya. Kalau Booksto ini, kalau saya sih saya pukul rata ya, sampai sekarang juga saya punya Booksto juga, saya samain sih perawatan Booksto itu. Sebenarnya kalau menurut saya juga pernah pegang dakun juga ya. Menurut saya lebih simpel daripada dakun. Lebih simpel dari dakun? Ya. Karena dia mainnya sugesti. Oh gitu. Nah mungkin rekan-rekan ada yang belum tahu kenapa kok sugesti. Jadi begini, poin pertama itu Booksto itu nggak perlu pakai apa-apa. Jadi cuman style hidup. Jadi stylenya style hidup aja. Jadi air doping, fur, kalau ada fooding. Gitu. Nah, kalau untuk extra foodingnya nggak saya kasih. Kalau saya pribadi nggak saya kasih. Karena apa? Saya punya tujuan. Jadi Booksto itu kan rawan banget hilang birahi, Om. Oh gitu, rawan hilang ya? Jadi di lapangan, di rumah enak, di lapangan misalkan kena cuaca angin, hilang gitu. Nah, kenapa saya bikin sugesti, poin-poin pertama itu, karena ketika dia hilang birahi di lapangan, saya tidak perlu pakai doping, atau ditetesin minyak atau apa, saya cuma butuh kroto 10 biji, dia kasih kroto 10 biji, kita jemur, udah naik birahi. Karena hariannya dia tidak pakai apa-apa. Tidak pakai apa-apa. Gitu. Untuk poin keduanya tentang sugesti itu, saya sedikit cerita tentang penalaran ya. Mungkin teman-teman pernah datang ke tempat wisata, misalkan tempat kayak apa namanya itu, kayak di Ancol misalkan. Ya, di Ancol. Nah, di Ancol itu kan ada lumba-lumba ya. Dia ketika diperintah dikasih makan. Betul. Setelah diperintah dikasih makan. Nah, itu sugesti. Jadi ketika Booksto itu nanti lama-kelamaan tahu kita udah pegang kroto atau ulet. Dia ngejar udah sambil bunyi dia di bawah itu. Karena dia tahu. Cuman memang butuh waktu ya butuh waktu. Ya, proses. Dia lama-lama tahu gitu. Intinya itu sugesti itu yang pertama untuk burung lebih awet, lebih sehat karena tidak pakai apa-apa gitu. Betul. Jadi memang gaya flat ya. Ya, terus flat. Betul, flat. Terus tentang foodingnya kita nggak perlu apa-apa. Dan satu lagi, Booksto itu ngatur birahinya dia sendiri. Bukan seperti dakun. Kalau Om Ajus kan dakun itu di luar kan nggak ada cepuk mandi. Mandinya nanti dijatah. Misalkan pagi kasih cepuk atau malam atau sore dikasih cepuk. Kalau Booksto itu harus selalu ada air. Selalu ada air. Iya, itu setelan saya dulu Om Nat. Ya. Sekarang ini saya sudah flat. Jadi mandi cepuk ada. Iya. Kalau Booksto seperti itu. Kalau Pleci saya sekarang juga gitu. Iya, karena bagus itu. Nanti kita nggak tahu. Nanti dia jam 2 malam dia over birahi. Dia mandi. Jam 11 malam over birahi dia mandi. Jadi yang menentukan ngatur birahi itu Booksto itu sendiri. Berarti mapan seiring dengan proses ya. Betul. Ya semuanya dakun saya rasa juga kalau berengan dakun langsung stabil di lapangan saya rasa ada tapi 1001 lah gitu. 1001 sama aja, daya sulitnya juga sama. Cuman kalau untuk rekan-rekan pecinta Booksto atau yang lagi belajar Booksto bareng-bareng saya nanti belajar, itu Booksto itu memang
tidak serumit yang kalian bayangkan gitu. Ya. Sebenarnya simpel, style hidup aja. Style hidup. Itu yang pertama tentang perawatan. Seperti itu kira-kira. Berarti intinya di style hidup, dinikmati. Betul. Jadi kita konsisten, mungkin tambahan penjemuran, pemasteran, oke kayak gitu. Jadi biarkan burung itu proses sendiri guys. Kita kasih makan, mungkin dia kan tahu wah ini mau dikasih makan. Jadi burung itu nggak menganggap kita ancaman Om ya. Betul. Nah, tetap adaptasi. Walaupun kita beli burung mahal, Bu Stoni, dikasih settingannya sedemikian rupa, tidak bohong, tapi di tangan kita pasti tetap butuh proses adaptasi. Adaptasikan ganti orang, ganti rumah, ganti cuaca, ganti timing perawatannya, mungkin bisanya dia malam, biasanya pagi gitu. Misalkan Om masih sibuknya malam, dia pindah malam, tetap butuh adaptasi lah. Gitu. Nanti jemurnya juga ya konsisten, kalau enggak beda-beda sendiri. Beda-beda seperti itu. Untuk perawatan harian kira-kira seperti itu guys. Jadi untuk misalkan settingan untuk lomba gimana Om Nats? Settingan lomba, kalau Bugsto, kalau saya sih sama aja sih ya. Jadi settingan lomba itu, misalkan di minumannya itu tetap sama saya. Sama aja. Berarti flat juga. Flat juga. Paling nanti kalau misalkan kurang power baru ditambahin power, kurang tenaga tambahin tenaga. Tapi kalau untuk dopingannya harian standar kita cuma main undulan. Oh, main undulan. Ya, karena Bugsto itu ya memang tidak semua, tapi rata-rata tergantung sama undulan. Undulan ya. Undulannya itu cewek apa cowok? Ya saya nggak bisa bilang seperti itu, karena tergantung burung itu maunya bagaimana. Cewek atau cowok ya Om. Kalau maunya cowok dikasih cewek kadang-kadang mau, tapi nanti gembos di lapangan gembos gitu. Nggak jalan. Hilang birahi. Hilang kayak gitu. Ya. Nanti kalau kita nggak main undul juga lebih susah. Soalnya birahi sebelah itu juga. Pertama itu betul sekali. Birahi sebelah. Yang kedua, Bugsto itu syaratnya, kalau saya ya pribadi ya, mungkin pakar-pakar Bugsto yang lain di sana saya kurang tahu ya treatmentnya seperti apa. Kalau saya syaratnya Bugsto itu di bawah harus diam. Iya, berarti harus diam. Betul, diam. Untuk apa guys? Biar nggak gembos ya. Om ya. Caranya diam bagaimana? Ya tergantung kita mensiasatinya. Bisa di koloni, atau kalau burung single bisa di koloni, atau burung udah ada untulan ya ditempel untulan, dikerodong sendiri. Betul. Nanti kurang sekian season baru kita setting gitu. Ya sih, kadang saya pernah lihat dari beberapa kasus tuh di bawah nembak-nembak. Ya, edan pasti. Edan, tapi dia digantang itu kok ngeriwi. Pasti banyak yang tanya gitu. Karena ya itu tadi, kita kalau nggak tahu ya kita senang di bawah nembak. Ya. Habis itu gembos karena tenaga sudah habis. Pasti itu. Nah, itu. Ya barangnya kan cuman segini. Segini kecil ya. Kalau suruh bunyi terus ya nggak kuat. Nggak kuat. Nah itu. Pertama itu gembos. Yang kedua, Bugsto itu kadang-kadang seperti dakun pada umumnya. Kadang-kadang di bawah enak, di atas kok ngeriwik gitu. Jadi ketika selesai semua diturunin baru dia nembak sendiri. Itu dari faktor, mungkin dari faktor mental gitu. Betul sekali. Harus sering digantang. Betul. Kadang gitu. Teman-teman banyak itu, kasusnya banyak seperti itu. Banyak seperti itu tuh dia gini guys. Kok ini saya kok nggak akhirnya dia nambahin birahi. Mungkin pakai tetesan apa si A si B kurang tinggi. Nah padahal itu bukan faktor kurang tinggi Om Nats. Itu memang dari bawaan mental. Nah teman-teman kadang salahnya di situ. Padahal birahinya udah bagus. Ya, nah bagus. Itu kita karena dengar omongan, itu kurang tinggi burungmu, tambah tetes lagi, gembung. Iya. Besok digantang lagi, bukannya cuma ngeriwi, angkat kaki karena ketinggian. Itu kesalahan teman-teman biasa di situ. Ya. Usahaan itu settingan flat dulu, syukur jalan lah, nggak usah juara Om Nats ya. Ya, harapannya. Karena kan kita ke lapangan nggak nyari juara ya. Jadi kalau mau nyeting Bugsto, ibaratnya ngajarin burung bunyi kan, biar bunyi di lapangan dulu itu. Saya biasanya kalau saya menyiasatinya dengan burung yang masih takut seperti itu, saya tetap beli tiket, saya gantang, tapi saya jauh. Oh, yang gitu. Jauh. Ya, agak jauh. Betul. Jadi kita nggak nyari juara ya. Kita punya tujuan ngajarin burung itu supaya bunyi. Nanti kalau di jauh dia udah mau bunyi, baru nanti pelan-pelan kita
makin dekat seperti itu. Jadi jangan langsung dipukul sama burung yang udah tua, ya otomatis takut, kalah mental. Sama kayak kita guys, orang kalau ya itulah kita SD lawan SMA ya tetap kalah. Ya butuh proses seperti ya itu. Perci mahal karena prosesnya Om ya. Proses jihad itu juga orang kadang lihat oh laku 50 juta, tapi mereka tidak tahu pahit ketir saya nyeting itu sampai setahun, bahkan sampai saya ngerawat kan 3 tahun itu tidak full selalu stabil. Tapi alhamdulillah sekarang udah full stabil dipegang Om Febri dari Senja, udah stabil banget. Alhamdulillah. Sekarang ganti kandang apapun nggak masalah. Kotak bulat enak ya. Nggak masalah, ukir mau rajut mau apa. Sekarang saya lihat nggak masalah. Kemarin saya lihat di ZR stabil, bagus. Stabil. ZR guys, ZR ini saya dengar itu gantangannya rame terus, betul Om ya? Ya, di situ sebutannya gantangan garis keras. Garis keras. Itu EO-nya yang punya Om Jarkasi, sukses selalu Om Jarkasi ya. Halo. Orlapnya Om Jengkol, Om Agung Dau, mantep penilaiannya pokoknya nggak pandang burung siapa. Mantap nih. Burung nggak dikenal kalau edan ya juara, burung dikenal kalau nggak kerja ya nggak juara. Gitu. Oke, kalau di ZX itu ZR ya? ZR itu G60, G16 ya? Betul. G60, 16. Rame di sana? Selalu rame. Itu final G16-nya atau langsung juara? Langsung konser. Oh, langsung konser. Iya sih enak. Langsung konser. Kemudian kalau pecinta Bugsto Jabodetabek, kalau pengen jajal Bugstonya di ZR. ZR itu pusat Bugsto, penilaian pakem PCMI, jadi jangan takut. Kalau burung Anda full nembak, biasanya di sana, di daerah pinggir-pinggir sana, mungkin saya tidak tahu, burung harus ada ngerolnya. Kalau di ZR, ngerol nggak kepake. Harus full nembak. Iya, yang nyata lah berarti. Nyata. Yang gini. Yang full kerja maksimal. Maksimal kerja. Nembak, tanpa ada ngerol. Durasi kerja, volume, irama lagu. Saya yakin nggak juara, pasti juara di sana. Iya, susah gitu. Ya. Siapapun orangnya yang punya, kalau burung seperti itu, gantang di sana pasti dinilai sama juri. Pasti dinilai guys. Terus satu lagi untuk Bugsto tentang birahi ya. Betul. Tentang birahi itu kadang-kadang, mohon maaf saya bukan ini, tapi berdasarkan pengalaman saya, kadang-kadang orang tidak tahu Bugsto itu di atas itu ngembung. Sambil bunyi, sambil ngeriwik. Nah, kadang orang yang tidak tahu itu disangkanya kurang tinggi. Kurang tinggi. Padahal itu burung ketinggian. Udah ketinggian. Jadi mirip-mirip cecak hijau, Bugsto. Oh. Itu kalau orang yang nggak tahu, itu kok ngembung ya? Wah, berarti kurang tinggi, saya tambahin lagi gitu. Itu malah tambah parah nanti. Karena biasanya harian, doping harian, begitu mau main mungkin dinaikin gitu loh. Makanya kalau mau jajal Bugsto harus pakai doping yang itu dulu aja, harian dulu aja. Kita lihat birahi di lapangan, karena kan Om Ajus pasti tahu. Burung di rumah kadang nggak bunyi, kadang riwik. Begitu di lapangan, dia naik birahinya. Kan banyak kan burung seperti itu. Ya memang burung itu kalau di rumah, memang birahi misal 70 Om Nats ya, 70-60 lah. Dia kegantangan, bertemu pleci lain, pasti akan naik. Pasti. Nah, makanya kita nyetel perci itu Hamin 3 sampai nggak usah tinggi-tinggi. Nggak usah. Tapi kebanyakan teman-teman ya itu AB, CS. Padahal hariannya udah enak. Udah enak berainya. Tambah lagi. Sampai di lapangan 100 lebih berainya. Akhirnya itu tadi guys, over nggak kuat, terus cuaca panas. Tuh dingin pun menentukan Om Nats ya. Bugsto sangat berpengaruh itu cuaca. Oh gitu? Ya, sangat berpengaruh karena dia paling gampang burung hilang birahinya. Kecuali burung memang sudah stabil, udah umur gitu. Udah umur memang burung memang mapan ya ini. Oke. Kalau doping ya saya sarankan dicoba pakai doping harian dulu, bawa ke lapangan. Lihat reaksinya seperti apa. Gitu. Kan banyak toh kejadian teman, oh saya kenceng ini, di lapangan nggak jalan nih. Begitu pulang, hari Minggu kan, pulang, mandi, udah enak. Seninnya itu gila pasti. Karena dia birahinya udah enak lagi. Birahinya udah turun dari 100 itu. Dia udah turun dari di atas rata-rata tadi. Udah enak gitu. Makanya kayak Om Yudi sendiri kan nyeting burung kan pasti kan flat
flat, main gitu. flat, guys. Flat aja. Kayak zaman dulu pun saya juga sama loh. Iya. Jadi burung itu harian malah 0. 0. Saya tembak jebret tinggi, celep. Ya itu fakta, memang seperti itu kenyataan Iya. kita Om Nats ya. Betul. Sekarang memang kita berbagi, jadi ya nggak menggurui. Ya, tidak menggurui, saya cuman berbagi pengalaman saya saja. Mungkin yang nonton rekan-rekan senior Booksto di sana mungkin kalau mau menambahin nanti bisa di bawah sini kekurangan atau kesalahan saya bisa disampaikan. Tujuan saya cuman berbagi pengalaman saya selama megang Booksto itu seperti ini agar jangan sampai teman-teman Bookstoholic itu nanti salah langkah. Kasihan nanti kalau salah langkah malah burungnya rusak, harus betulin lagi kan lama gitu, kasihan. Kalau Booksto itu yang bagus daerah mana Om? Kayak saya dengar-dengar Gunkar itu mana itu? Gunung Karang. Gunung Karang itu Daerah yang Banten selalu itu Gunkar katanya. Ya, cuman keberadaannya sekarang Susah kali sudah ya. susah. Oh. Sekarang saya Itu rasa besar lah burungnya. burungnya memang besar. Kayaknya besar. Ya, seperti burung-burung apa kayak burung si Neko itu kan juga Gunkar. Besar. Gunkar besar kan. Volume. Nah, itu guys. Itu cuman sedikit punah karena mereka tidak koloni. Oh, gitu. Ya, karena dia itu di karang itu berpasang-pasangan doang gitu. Oh, berpasangan. Jadi nggak kewoloni Enggak gitu seperti ya. dakun dia. Makanya Betul. makanya pencari itu ya Agak sulit sekarang ya. Kalau untuk sekarang saya rasa mungkin ada cuman udah jarang sekali ya. Tapi kalau menurut saya sih Booksto manapun itu saya dapat info yang sekarang baru viral nih si Bookstoni Setan Utara. Setan Utara. Yang di take over sama Bos Chris itu. Oh, Bos Chris. Oh, iya. Sekian nilainya nominalnya sekian itu ya, mungkin Om Acus juga udah lihat postingan ya. Belum tahu saya. Oh, belum. Oh, belum tahu. Ya nanti tak kasih linknya. Oke, iya. Nanti itu malah Booksto Lampung. Loh, malah Sumatera. Saya Bukan, dengar Sumatera ceritanya kalau nggak salah itu harga 150.000, kemudian dia butuh uang dijual ke temennya 350.000, kemudian agak bagus diambil lagi sama yang punya gitu loh. Lampung itu. Intinya diambil lagi karena rasa cintanya dia sama burung itu, akhirnya dirawat sampai sekarang. Malah tembus. Sampai Bos Chris itu pasti harganya nggak main-main. Wow, kalau Bos Chris mah pasti jutaan itu. Karena kalau udah bentuk kecintaan dia ya, kalau udah cinta, udah jatuh cinta itu mungkin nominal nggak jadi masalah lah. Jadi masalah. Kalau menurut saya gitu. Berarti intinya ke Booksto juga sama Om ya. Mungkin hampir sama lah. Mirip. Cuman memang kalau untuk koloni Om, wajib nggak Booksto sama dakun lain? Nggak masalah itu? Ada yang maunya sama Booksto. Ada yang nggak masalah sama dakun pun nggak masalah. Ada yang takut sama dakun juga gitu. Gitu. Tapi kalau setahu saya, sepengalaman saya Booksto saya campur-campur aja. Campur nggak masalah ya? Sih. Kalau takut malah saya jadikan terapi buat dia. Kalau Auri? Kalau Auri, saya nggak punya Auri. Nah itu saya kadang Auri yang kita nggak biasanya kalau udah punya dakun nggak mau pelihara Auri, katanya apa mitosnya itu loh? Iya. Kalah mental. Ya? Tapi kalau saya malah burung saya takut itu malah saya beliin Auri malah. Saya tempel biar terbiasa. Sama Monty saya beliin Monty. Dulu kan saya punya satu dakun juga takut ya. Waktu di acara PCMI Bogor tahun berapa itu. Burung saya sempat kerja tapi sebelahnya kan kelas campuran ya. Ada Monty, dia takut. Akhirnya belikan Monty. Saya belikan Monty, saya jadiin koloni. Oh gitu guys. Dan seiring berjalan waktu, alhamdulillah udah terbiasa lah. Udah terbiasa. Itu malah jangan dihindari. Nanti kalau ketemu di kelas campuran pusing kita. Kan nggak bisa pindah nomor. Ya. Untuk Om Nats sih memang dia basic kayaknya kebanyakan memang Booksto ya sampai di sana ya. Ya, Booksto itu kalau menurut saya itu misteri. Misteri ya. Nggak bisa ditebak. Jadi mungkin di rumah enak, di lapangan di bawah enak, di atas belum tentu enak. Nah itu kalau saya pribadi, saya bukan putus asa, itu malah
menimbulkan jiwa fighter saya. Saya harus bisa Semangat ya. semangat. Guys, ya. Gimana caranya? Saya harus bisa, walaupun butuh waktu berapa lama, saya harus bisa gitu. Siap, Buksto Omnat ini nembak guys. Tapi kok ya kuat ya jalannya di sana ini. Pakai umbaran Om? Pakai umbaran. Kalau umbaran saya secukupnya kayak dakun aja. Secukupnya kayak dakun ya? Ya, nggak terlalu berlebihan. Umbaran tuh jangan terlalu deket sama hari H guys. Jadi kayak orang ya, kita lari. Misalnya hari Rabu kita lari, Kamis, Jumat, Sabtu kita istirahat kan sudah fit maksudnya. Betul. Udah. Kalau sampai Sabtu sampai numbar, hancur guys. Minggu. Burung itu nggak akan panjang, napasnya malah begini habis. Soalnya diumbar tuh berainya juga hilang. Kalau saya juga turun karena tenaganya nggak ada juga. Tenaganya nggak ada juga. Kayak udah gitu. ngos-ngosan seperti pemain bola kan, kalau mau main dia malah justru lari-lari ringan saja. Lari-lari ringan kayak gitu guys. Oke, ini mungkin suatu saat ya, nggak tahu kapan lah, nanti saya pengen ngadain acara lah Dexo 87 Cup lah. Tapi saya minta sampean nanti yang ya panitia sampean yang ngatur di ZR ya. Kalau itu kita arrange di mana ya? Itu nanti kita atur ya. Yang penting kita jangan janji itu dulu, kita janji nanti bakalan ada acara Dexo 87 ya. Dexo 87 Cup 1 lah. Dexo 87 Cup 1 nanti bertempat di Jakarta. Nah, ini terutama pengen memanjakan pecinta Buksto guys, yang ada di Jabodetabek, biar pada tidak kehabisan tiket, nggak kebagian tiket. Nanti insya Allah mau bikin 2 lapangan ya Om. 2 lapangan, dakun sama Buksto berarti? Ya, kalau reguler 1, dakun 1, non dakun 1, 3 berarti. Oh 3, bisa rame dah sana itu? Kalau Buksto bukan rame Om, tapi luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Wah. Atau kita bikin 2 lapangan, yang 1 reguler, yang 1 khusus G, dakun dan non dakun gitu. Di situ. Nanti kelasnya dibikin penyisian boleh, nanti perlu kita bicarakan lagi. Tujuan kita adalah memanjakan pecinta-pecinta G16 ya, terutama ya sama Bukstoholic, agar tidak. Kayaknya enak langsung aja lah. 16 juara kita. Boleh sih. Enak gitu, iya. Lebih simpel. Seperti kemarin juga seperti itu. Simpel. Karena kita bisa fokus di 1 lapangan. 1 lapangan. Kalau di lapangan G60 untuk G16 juga, takutnya nanti kelasnya sedikit. Kemudian antusias dan pecinta Blaze itu kan banyak yang nggak kebagian. Gitu. Kasihan nanti banyak selentingan yang nggak dapet. Ya karena memang kelasnya terbatas. Terus antusias itu luar biasa gitu loh. Makanya saya terima kasih banget para pleman yang ada di Jabodetabek, itu luar biasa banget ya. Tiket aja sampai kewalahan saya. Oh gitu. Kemarin aja di Latpres Jakas aja itu sampai ya nggak kebagian banyak banget Om, karena memang mengingat cuma 1 lapangan gitu. Jadi sebenarnya sih antusiasnya besar banget. Saya coba menenangkan, mengingatkan rekan-rekan nggak usah terlalu ini kan cuma Latpres gitu loh. Jadi tapi antusiasnya itu seperti mau event gitu. Malah bagus ya, seperti event banyak itu. Cuman ya itu loh Bukstoni ya kan banyak Om. Om Acus bahas Bukstoni dong. Saya jawab jujur, saya itu nggak pernah piara Bukstoni. Saya nggak bisa jawab. Nah, ya alhamdulillah lah sampai datang ini kan saya malah. Sebenarnya saya kesini tuh mau halal bihalal loh, bukan mau di vlog loh ini ya. Ya teman-teman, malah disuruh sekalian ya. Saya jawab sesuai kemampuan saya, sesuai pengalaman saya. Kalau ada kurang lebihnya para pakar Buksto yang ada di Jabodetabek terutama, saya mohon maaf. Mungkin bisa diluruskan atau dikasih tambahan sharing masukan di komen di bawah ini, agar bertujuan agar para perawat-perawat Buksto ini yang belum tahu nanti bisa terarahkan. Guys.
Ya kuncinya konsisten, proses. Tetap sama aja itu konsisten. Sama saja. Kalau saya memberi fakta itu satu, catatan itu nomor satu burung. Burung itu wajib dulu. Wajib mental bagus. Ya kayak sampean tadi beli utama. 9 juta itu syarat utama kan sampean udah dapat feel. Udah. Nah ini burung ini akan kemana, ini akan kemana. Nah itu satu. Dua itu perawatan. Pasti perawatan yang konsisten. Perawatan konsisten utama. Nanti umur juga menyesuaikan. Ketiga, keempat itu ya vitamin sebagai pendongkrak guys. Jadi jangan sampean beranggapan vitamin itu langsung buat burung itu kayak gini. Enggak, salah. Cuman dia memang penting di 3 elemen ini penting. Tapi tidak bisa instan. Nggak bisa instan. Ya. Tergantung lagi burung sampean ya itu tadi loh. Kalau di alam punya modal nggak? Di alam tuh burung ada raja loh. Ya. Yang rajanya berani kawin sama betina pasti dia raja. Nggak mungkin tukang masak dong. Ya. Yang disuruh cari-cari kan koloni kayak gitu. Koloni ya. Nah makanya Om Nats kan banyak temen yang gini. Oh burung saya udah rawatan lama ini, cuman ngalas aja. Duh. Nah, coba sampean brodolkan, udah brodol cuman masterin, masih ngalas Om. Nah saya kasih fakta lagi, kalau burung sudah ngalas itu biasanya agak susah, karena sudah tua dan sudah ngunci Om ya. Betul. Kita masterin ya, kita bahasa daerah aja Jawa gini, udah gini, kita udah enak dengan logat Surabaya misalnya, cuk. Nah, ya kan? Kita mau masterin lagi, orang itu udah kolot. Ya. Jadi dia tetap ada cuknya itu juga. Ini mohon maaf kayak gitu. Jadi usahakan kalau mau mencetak, memang kalian mau nyetak yaitu tadi dari anakan. Dari nol. Lebih dari 0. Dan ketika loloh, usahakan sudah dimasterin. Itu kebanyakan pasti jadi ngalah sisian. Asal jangan ada yang ngalah sih Om ya. Ya. Kalau Bugsto anakan sekarang ada? Anakan ada Om. Ada juga ya? Ada Gunkar itu sampai... Gunkar? Sampai berapa? Mirip-mirip punya Om Ajus juga. Mahal juga ya? Mahal. Dan bahkan barangnya malah yang nggak ada. Gitu. Oh iya, Gunkar guys. Betul. Itu kenapa perci mahal memang barangnya nggak ada. Mirip sama ring punya saya juga? Mirip. Sekitar segitu. Kemarin malah saya beli udah hutan bereng itu ya. Itu saya beli Gunkar itu bukan kemarin, beberapa bulan yang lalu itu karena dia butuh duit ya. Ada pemasteran 430. Wih, 430 guys. Kalau yang loloh ya otomatis lebih mahal lagi. Lebih mahal ya. Kalau bereng sih oke, bisa. Cuman dia memang ada lah sedikit-sedikit materi dari hutan tetap ada. Tapi kita bisa refresh lagi dengan masterin lagi. Tahu percaya nanti burung itu udah di lingkungan kita udah nyaman. Full pemasteran. Full pemasteran dia akan berpikir wah ini loh habitat saya di sini. Akhirnya dia ngikut burungnya jadi ngalas. Dan tidak lepas dari vitamin tersebut. Betul, itu sebagai penunjang kesehatan. Tapi kadang ada yang bilang, "Mong di alam aja loh." Enggak pakai itu hidup. Iya kan? Sekalian dikasih kurungan, dikasih kali sekalian. Di alam pun perci kan nggak mandi di kali juga. Iya. Dia mandinya mungkin kayak daun kan. Nah, iya. Sebenarnya ya itu. Kalau di alam itu oke, dia terbang terus kan fisik bagus Om ya. Iya. Kalau di kandang kan memang kita harus atur. Lain lah. Di alam sama kita rawat lain. Oke, intinya sama lah. Oke, untuk Jakarta saya usahakan nanti hadir. Jadi nggak tahu ya ini bulan berapa Om Nats ya. Orang Jakarta ini diinget-inget ya janji dia ya. Jangan sampai lupa ya. Nanti kalau lupa dijapri langsung. Kemarin bleset. Nah ini tak kasih inilah nanti buat door prize. Tuh. Ini tebok. Nah ini kemarin saya bagi-bagi THR. Oh, alhamdulillah saya bagi-bagi THR. Di online ya? Di online ya? Di online. TikTok kemarin saya bagikan. Jadi kayak dana itu Om. Foto di Jogja kan memang satu foto saya kasih hadiah 500. Oh gitu. Lah, itu fotonya kan banyak. Jadi tak giniin. Ini buat ini hadiah, dia nggak apa-apa. Akhirnya saya masukin ke TikTok dan itu. Dan YouTube ada juga Om kemarin. Ada di YouTube juga? Ada, saya lab. Jadi total
ya nggak perlu saya sebutin. Terus saya bilang ini buat pedagang juga yang lainnya, jadi ya alhamdulillah lah masih berjalan. Tapi untuk antusiasnya gimana Om? Bagus, di banyak. YouTube atau TikTok, si subscribernya atau yang like-nya itu? Banyak. Di TikTok saya baru 4 bulan guys, cuman ya alhamdulillah banyak. Dan di TikTok pun juga banyak pemain burung besar Om Nats, kayak murai batu. Kayak murai batu kan saya belajar, bukan berarti saya nggak suka burung pleci lagi, enggak. Tetap pleci bagi saya ya burung satu, ya nomor satu. Kalau nggak ada pleci saya nggak kenal Om Nats. Iya betul, silaturahminya. Siapa itu paling nomor satu itu pleci guys. Paling juga kayak sogo ontong saya tetap ada. Ada memang burung saya dulu sudah juaranan, tapi kemarin tak kasih teman, akhirnya saya ambil lagi ya buat latihan lagi lah. Jadi saya di Shogun pun sekarang gini Om Nats, jadi di Shogun kayak Kediri kemarin, Om Acus kami dari Shogun mau minta buat baju, ya katakanlah sponsor, nggak apa-apa saya sponsori Om, yang penting kalian semangat gitu loh, kan komunitas harusnya kayak gitu, semangat merawat, nanti kita gantang senang, kita buat ngopi bareng, udah ya, enak. Betul, biar selalu ramai terus. Selalu ramai, itu komunitas kayak gitu. Kalau murai kan memang ya nggak usah ini di sana gantang kita ngomong-ngomongan ya, kan habis itu udah. Bukan burung koloni. Murai. Cuman murai untuk saat ini memang penjurian saya akui Om. Bagus. Dulu itu teriak sampai lempar-lemparan, sekarang itu tertib semua ya? Tertib. Kemarin saya itu ya pagerin sampai nggak ada loh. Duduk kita. Los aja ya? Wah, kok bisa ya aku jadi kayak gitu? Cepat bertanya. Biasanya murai itu paling rawan, paling sensitif. Kalau dulu guys, kursi terbang. Sekarang tinggal ditunjuk nomor berapa kamu. Gitu dong, nomor berapa. Udah diam. Ditunjuk, turunin, dah kita kembalikan tiket. Kayak gitu. Harus tegas kita. Harus tegas. Untuk perci ya kalau bisa nanti seperti itu. Sayang kita itu punya wadah komunitas besar. Nanti untuk penjurian seharusnya lebih tegas lagi. Jika ada yang teriak-teriak atau emang nggak terima ya udah turunin tiket. Kita mau yang fun aja. Maksudnya yang benar-benar enjoy. Benar-benar pecinta. Pecinta. Jadi jalan yang menang. Oke Om Nats. Ini kayaknya waktunya cukup, ini jamnya nggak ada. Iya nih, ini udah jam berapa ini? Soalnya nanti tol macet nih Om. Tuh, sore. Mau balik? Mau langsung, iya saya mau langsung pulang kebetulan. Ngopi dulu tapi guys. Boleh ya. Habis ini ngopi dulu. Oke, kita udut-udut. Oh iya, itu jadi kurungannya. Kurungan yang mana ya? Yang ukir tadi. Yang ukir? Ya. Yuk, saya teman-teman datang ke sini itu malah dikasih kandang ukir 3 dimensi. 3 dimensi naga. Makanya teman-teman yang pulang kampung jangan lupa ke Caruban. Oke, monggo. Ke Caruban datang di base campnya Dextro 87 kalau pengen tahu di sini semua lengkap. Saya aja sebenarnya sedikit kagum nih. Gila ini studionya. Bayangin, cuman dari awal cuman produk loh guys. Dari produk buat burung loh. Sekarang luar biasa ini. Ini baru Om. Baru kemarin. Salut saya. Ini perlu kita iri dalam arti positif. Kita juga harus seperti ini, guys. Semangat. Yang punya produk lain juga harus tetap semangat seperti ini. Bersaing dengan semangat. Iya. Wah, mantap ini. Jangan lupa nanti kalau yang pulang kampung daerah Jawa mampir ke Caruban sini. Kalau nggak pengen dapat door prize, ini kandangnya bagus-bagus banget, guys. Waduh, ini koleksi, guys. Tuh. Sampai berdebu. Ini kelangenan ini. Ini dari Om Abdillah ini. Oh, Om Abdillah. Ini donasi Cianjur. Donasi Cianjur. Cianjur semangat. Sekarang udah alhamdulillah Cianjur udah oke. Siap. Oke, ini kita ngopi dulu, ini kita ngobrol sama Om Nats ya, ngobrol santai. Intinya ya itu tadi guys, pokoknya semangat. Ya nanti untuk lomba insya Allah saya rencanakan. Dan untuk pembelian anakan ring Dextro 87 itu memang anakan alam. Saya jelaskan anakan alam, Pacitan dan Trenggalek. Itu kenapa saya pilih 2 burung itu? Biasanya kenapa, Om? Powernya bagus-bagus jenis itu. Dan saya ambil itu satu orang aja yang benar-benar saya percaya.
Jadi yang di atas itu yang dia di atas istimewa Om. Jadi nggak ada burung yang mikat itu sudah nggak ada. Diambil anak-anaknya itu pohonnya itu ya udah punya dia, lahannya dia ya udah. Jadi sekarang budidaya di alam. Induknya tetap produksi. Tetap produksi. Oh, tuh guys, gitu. Dikasih kroto di atas jadi gitu. Seperti anis merah di Bali dulu ya. Betul, di Pacitan pun sama anis merah. Ya, anis merah dikasih cacing, dikasih tanahnya untuk pesen produksi. anak anis saya juga bisa, anak-anak semua bisa, dan saya insya Allah amanah. Saya sekarang udah 200 ring Om. Kalau nggak amanah nanti kontak saya di Jakarta kalau nggak amanah ya. Ya memang agak mahal, cuman ya itu tadi. Om, satu pertanyaan. Gimana? Untuk memesan anakan ring Dextro 87 itu kalau yang nggak tahu gimana, kemana, lewat mana? Ke admin, nomor admin itu yang di Dextro 87 ada itu kan? Di botolnya? Nah itu admin, saya jadikan satu. Itu Om Janali semua. Oh langsung WA itu berarti ya? Ya, kalau iya nanti Om Janali. Kalau saya pusing Om, nanti semua saya. Nanti kan biasa saya moto juga tuh. Ya. Moto, nanti edit ya. Nanti Om Janali yang admin, saya fokus produksi, nanti kegantangan belum. Jadi saya harus seimbang. Tetaplah. Harus bagi tugas ya Om ya? Bagi tugas, kalau betul. enggak ya tambah. Habis ntar rambutnya Om. Habis, ini loh. Kok nggak gondrong katanya? Lah mau gondrong gimana guys? Ini akibat banyak ngurusin admin dulu nih. Makanya sekarang admin dikasih ke Janali. Gini, Om Nat pernah WA saya balas sehari pernah toh? Pernah. Pernah nggak balas juga pernah. Pernah kan? Bukan saya sombong enggaknya. Sekarang saya tambahan anak momong. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya itu. Jadi saya mohon maaf kalau slow respon ya. Ya memang sibuk, kesibukan saya kayak gitu. Oke, Om Nat, terima kasih banyak. Menyempatkan waktunya di tempat saya. Kita sama-sama ngopi aja ini. Oke. Ngopi aja, oke. Salam Dextro 87. Salam Dextro 87. Sahdu. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get